A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa habibilahil alamin. Amil Qasimi Mustafa Muhammad wa ala ali tayyibin at-tahirin ma'sumin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wala hawla wala quwwata illa bil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mungkin untuk sekali ini belum sempat meneruskan adab shalah pakai buku hadis ya, untuk bagian akhlaknya. Ini mungkin akan kita lihat ya, insyaallah bagaimana kaitan antara akhlak dengan filsafat ya. Gimana tadi dari Bu Liis tadi itu, gara-gara itu. Iya, oke lah, diulangi aja lah. Ya, hadisnya bunyinya seperti ini. Bi sanadil muttasil ila Syekhil Jalil Thiqatil Islam Muhammad bin Yaqub an Idatin ashabina an Ahmad bin Muhammad ibn Khalid an ghairi wahidin an ghairi wahidin an Ali bin Asbad an Ahmad bin Umar al-Halal an Ali bin Suwaid an Abil Hasan al-Awwal alaihi salatu wassalam qala sa'altuhu an qaulillahi ta'ala azza wa jalla wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa qala, kemudian Imam Ali salam menjawab, atawakkalu 'ala Allah darajatun minha an tawakkala 'ala Allah fi umurika kulliha. Yang tawakal kepada Allah itu berderajat-derajat ya. Minha adalah bertawakal kepada Allah itu dalam seluruh perkaramu. Fama fa'ala bika kunta anhu radiyan. Apapun yang Allah lakukan terhadapmu, engkau ridho. Ta'lamu annahu la ya'luka khairan wa fadlan. Engkau mengetahui bahwa Allah akan memperlakukanmu dengan kebaikan dan keutamaan. Wa ta'lamu, dan engkau mengetahui bahwa anal hukmu fi dzalika, bahwa hukum mengenai ini adalah oleh pada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertawakallah kepada Allah bitahwid. Maka bertawakallah kepada Allah dengan tahwid, dengan melimpahkan urusan ini kepadanya ya, kepada Allah. Wasiqatu bih, wasiqu bih, dan bersiqah ya. Siqah ini kalau dalam bahasa Inggris itu mungkin kita trust ya. Ini kepercayaan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha, ya dalam perkara itu dan dalam perkara yang lain. Ya. Jadi percaya itu dalam bahasa Indonesia itu mempunyai mungkin 2 atau 3 makna ya. Percaya itu bisa tadi dalam arti mempercayai bahwa itu ada ya. Allah itu ada, itu juga dikatakan percaya. Terus percaya dalam arti punya trust, itu juga namanya dikatakan juga percaya. Terus apa lagi? Kayaknya ada satu lagi, lupa. Jadi dengan sanad yang bersambung kepada Syekh Muhammad Al-Yaqub ya.
Syekh yang mulia tadi itu Al-Jalil disebutnya, yaitu Al-Kulaini. Dari sekelompok guru ini dari Ahmad bin Khalid dan dari beberapa rawi, dan dari yang mungkin agak ini Al-Halal tadi itu ya. Al-Halal bahwa dikatakan bahwa dari Abu Hasan Al-Awwal, yaitu Imam Musa Al-Kadzim, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa bertawakal kepada Allah maka dia akan mencukupinya. Ya. Terus halal itu tadi adalah nama salah satu perawi hadis dengan syahadah lam, berarti penjual hil, minyak ya. Sedangkan Abu Hasan Al-Awwal yaitu Imam Musa Al-Kadzim, jadi bukan Imam Ali Amirul Mukminin ya. Atau juga digelari dengan Abu Hasan Al-Mutlaq. Terus kemudian Abu Hasani adalah Imam Ar-Ridha, dan Abu Hasan As-Salis adalah untuk Imam Ali Al-Hadi. Ini dalam di lingkungan ahli hadis ya. Jadi terus tawakal secara harfiah menunjukkan ketidakmampuan dan menyandarkan diri kepada pihak lain ya, mewakilkan ya, kira-kira seperti itu ya. Dan ini agak aneh juga ya, ini berkat dari Allah ya, atau alwan, yang berarti menanggalkan atau mengecewakan, mengabaikan dan tidak melakukan. Dan kata tawakal itu memerlukan bisa satu atau dua objek. Satu ya, orang yang ditawakali, objek adalah perkara yang ditawakalkan. Tawakal berbeda dengan tafwid, juga berbeda dengan siqah, trust tadi ya. Tafwid itu melimpahkan. Dan jadi ada beberapa definisi tawakal yang dibawakan oleh Imam Khomeini ini dari buku-buku sebelumnya, dari hadis sebelumnya. Yang pertama ini dari buku Manazilus Sairin. Jadi yang pertama adalah berarti mempercayakan atau menyerahkan seluruh masalah kepada sang penguasa ya, mewakilkannya untuk menangani masalah-masalah itu. Nah, terus kemudian ada juga yang mengatakan bahwa tawakal itu menyerahkan diri totalitas fisik dalam ibadah. Jadi di sini salah satu definisi tawakal itu harus ada aspek fisiknya, melakukan hal-hal yang sesuai dengan dengan sebab-sebab dohir, tapi mengikatkan hati, tapi hatinya tidak boleh terikat pada dohir itu ya. Terus ini ada definisi satu lagi, tawakal berarti memutuskan segala yang diharapkan seorang hamba dari makhluk-makhluk yang lain ya, dan mengikatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang perlu sebenarnya bahwa tawakal ini memiliki makam-makam sesuai dengan makrifat hamba ya, bergantung dengan pengetahuan hamba akan itu, akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama bahwa tawakal pada tingkat yang pertama itu adalah tingkat pernyataan verbal ya. Jadi ya umumnya orang itu punya ya, kalau ditanya Allah ada ya ada. Nah terus bagaimana, apakah Allah menangani segala urusan? Iya. Nah, tapi seringkali di benak kita ini bahwa Allah itu cuma menangani masalah yang besar-besar aja ya. Misalkan umur, jodoh, terus apa lagi itu? 3 itu ya. Kematian, jodoh, satu lagi apa? Rizki apa kalau gitu nggak salah.
Ya gitu. Terus yang kecil-kecil gimana? Yang kecil-kecil itu urusan kita. Jadi untuk urusan yang besar atau yang kita tidak mampu, misalkan sakit nggak sembuh-sembuh, ya sudah kita tawakal. Gitu. Jadi ini menurut Imam Khomeini ini pernyataan tawakal pada tingkat verbal. Ya. Jadi ya tadi memang Allah percaya sebagai Allah menjadi sesuatu, namun mereka memandang bahwa pengaturan Allah itu terbatas ya tadi pada hal-hal yang besar dan rububiyahnya tidak melingkupi segala sesuatu ya. Kadang bahkan mereka menyatakan apakah benar Allah adalah penentu segala sesuatu. Jadi ya gitu. Jadi ini kalau dia bilang tawakal ya tawakal. Nah, padahal enggak, sebenarnya ya tetap bahwa hatinya itu terkait sama sebab-sebab dohir gitu. Makanya disebut tawakalnya itu pada level verbal ya, tidak ada di dalam hati. Dan kelompok manusia ini, terus Imam Khomeini menyatakan bahwa tampaknya kita juga masuk dalam kelompok ini ya. Tidak memiliki pengetahuan yang utuh tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tauhid dan keimanan mereka tidak sempurna ya. Dan kenapa ya? Permainan mereka ditutupi oleh hijab ya. Ya kita ini ya. Sehingga tidak dapat melihat kekuasaan Allah rububiyahnya karena sebab-sebab yang lahiriah ya, kayak yang jelasnya maksudnya yang lahiriah. Jadi pandangan kita itu terhadap rububiyah Allah itu tertutup oleh sebab-sebab lahiriah, sehingga kita dalam hati itu meyakini bahwa ya apa yang menyebabkan sesuatu itu terjadi ya karena sebab-sebab lahiriahnya. Hati kita itu seperti itu. Nah, kalau misalkan ada perkara-perkara besar, ada dalam hati kita itu ada aroma-aroma tawakal, kata Ustadz Ibrahim itu. Nah, ini dikatakan bahwa klaim tawakal itu hanya di mulut belaka gitu ya. Jadi oleh karena itu dalam urusan duniawinya mereka tidak bersandar kepada Allah, hanya memperhitungkan sebab-sebab lahiriah serta faktor-faktor material yang kita lihat sekarang. Jika sekali mereka mengarahkan perhatiannya kepada Allah dan mohon segala sesuatu, itu adalah karena ikut-ikutan atau rasa kehati-hatian saja ya, atau karena mereka melihat bahwa tidak ada bahaya dalam tawakal ini gitu kan. Doa apa salahnya kan, dapat pahala lagi dan seterusnya begitu ya. Jadi berdoa itu ya begitulah, verbal saja. Makanya doanya juga nggak serius, ibadahnya tidak serius, atau kehati-hatian ya, karena ada firman Allah yang mengancam bahwa ya itu kan ada kan ya, ayat yang mengatakan bahwa kalau nggak mau berdoa itu kira-kira adalah sombong. Itu dalam pengantar doa kumel itu ya, yang sering ada ya. Jadi begitu. Jadi hati kita ini masih terikat dalam sebab-sebab yang lahiriah. Atau boleh jadi mereka melihat kemungkinan memperoleh keuntungan di balik sikap tawakal yang sesaat itu. Ya mungkin sekali-sekali tawakal, ada aroma tawakal. Hal-hal yang besar dalam keadaan mereka akan terpanggil untuk sedikit bertawakal. Jadi nggak benar-benar menyerahkan urusan ya, kita kira begitu ya. Jadi mereka memandang faktor-faktor sebab-sebab lahiriah sesuai dengan hal mereka. Jadi ketika sebab-sebab lahiriah
Nah, ini memang perilaku kita ini. Sesuai dengan hawa nafsu kita, maka kita akan melupakan Allah secara total, lupa ya kan. Dapat uang, dapat ini, masalah selesai, ya lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi ketika masalah memuncak, tawakal. Ya alhamdulillah masih lumayan. Sesungguhnya apa yang dikatakan bahwa tidak bertentangan dengan tindakan usaha adalah benar ya, bahwa memang kita harus usaha sesuai dengan tindakan yang sesuai dengan masalahnya ya, sakit ya berobat dan seterusnya, sesuai dengan akal maupun wahyu juga bilang begitu, bahwa kalau sakit ya, agama juga bilang begitu, kalau sakit ya ke dokter, akal juga begitu ya. Tapi pandangan hati kita itu terikat sama hal-hal yang lahir saja, tidak melihat keterlibatan ya rububiyah Allah dan pengaturannya terhadap segala sesuatu ya. Dan segala anggapan mengenai sakit seluruhnya itu bersifat independen ya, lahiriah ya. Dan itu adalah satu-satunya cara yang bisa diusahakan, dan itu mungkin bertentangan dengan tawakal. Jadi di sini Imam mengatakan bahwa bahkan seperti itu tidak ada rasa tawakal ya. Jadi itu tawakalan. Nah, tidak jarang mereka mengejar pesan Nabi dengan penuh kebanggaan dan keangkuhan. Ya. Iya, juga kadang-kadang ya. Jadi kadang-kadang juga dalam tawakal dalam urusan akhirat ini ya sesuai dengan ketika tawakal dalam urusan dunia tadi ya, untuk masalah besar. Untuk akhirat juga ya, kalau masalah besar kan akhirnya juga nggak berusaha ya. Terus berhenti berusaha mungkin ya, atau berusaha tadi. Begitu. Nah, akhirat juga begitu. Jadi bertawakal seraya tidak mau membangun akhiratnya. Gitu. Ya. Jadi tidak ada keinginan yang mantap mengenai hari kebangkitan ya. Mereka mencari alasan ya, Tuhan Maha Agung dan seterusnya. Ya. Terus tawakal level kedua yaitu tawakal pada tingkat rasional. Ya. Ya, dulu kita pernah membahas kan ya. Kita pernah bahas dulu dalam marhalah keempat. Ya kita sudah semua pihak sudah tahu bahwa imkan ya, hal-hal yang mungkin mahyah yang mungkin ya mahyah untuk pada itu perlu sebab ya, dia tidak bisa wajib, baik wajib mustahil maupun wajib tiada. Kalau dia wajib maka tidak memerlukan apapun, sebab apapun. Oleh karena itu mahiyah butuh sebab untuk mengada ya. Nah, sebab itu ada dua hal. Apakah sebab itu karena imkannya, karena imkan dia butuh sebab, atau karena hudus, karena baru, dulunya nggak ada sekarang ada, dia butuh sebab. Nah kalau oke, lanjut ya. Jadi kalau mahiyah ada karena
adanya karena hudus ya. Kebutuhan mahiyah juga tergantung pada hudusnya, maka dia bergantungannya kepada sebab itu di awalnya saja ya kan. Nah, tapi karena kalau mahiyah itu untuk butuh ada dan kelanjutan dari keadaan itu karena imkannya, maka ketergantungan mahiyah terhadap sebab itu akan lestari ya kan. Selama mahiyah itu ada, dia tergantung pada sebab. Itu yang benar adalah bahwa mahiyah itu bergantung pada sebab karena karena dia imkan ya, bukan karena dia hudus, bukan karena dia baru ya, dengan dalil-dalilnya yang dulu ya. Nah, kalau orang menganggap bahwa butuhnya sebab itu karena dia hudus, ya dia tawakalnya ya nggak tawakal, karena dia akan melihat bahwa sehari-hari ini ya yang berlaku ya hukum sebab akibat lahiriah. Jadi dia tidak akan tawakal karena untuk ada kan udah selesai, udah di depan dulu, udah dalam catatan kita diadakan, sudah ada, selesai tugas wajibul wujud ya seperti dan nah kalau seperti ini pandangannya ya tentunya tawakal itu akan pada level verbal saja. Nah, kalau bisa paham bahwa mahiyah itu ada, mahiyah itu butuh, kebutuhan mahiyah itu terhadap sebab karena imkan. Kan imkan itu dzati bagi mahiyah. Selama kita mahiyah maka selama imkan. Maka ini adalah modal rasional untuk bertawakal, yang untuk bertawakal. Ya, ini modal rasional untuk bertawakal. Ya. Jadi untuk bertawakal dengan benar butuh pemahaman yang benar tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan itu salah satunya adalah lewat filsafat. Ya, itu lewat rasional. Nah, nanti untuk rasional supaya turun ke hati, nah itu perlu yang pertama perlu tafakur, yang kedua ya perlu pengalaman yang diterapkan pada kasus sehari-hari. Nah nanti mungkin Allah mungkin akan memberikan bala ya, cobaan tes ya. Bala itu nggak harus negatif ya, bala itu bisa positif, sehingga makrifat yang rasional tadi itu bisa turun ke hati, menjadi makrifat hati dan menjadi malakah. Dan malakah itu nantinya menjadi tawakal yang benar ya. Semoga Allah memberi taufik pada kita untuk itu ya. Ya, jadi itu tawakal pada tingkat rasional. Ini mereka meyakini bahwa oleh akal tadi, secara tadi itu maupun wahyu, mungkin wahyu juga ada, membenarkan barengan bahwa Allah adalah satu-satunya penentu pada setiap perkara. Ya, wahyu juga ada yang begitu barangkali ya. Mungkin teks itu juga ada. Allah ala kulli syai'in qadir dan seterusnya. Penentu setiap perkara. Dan Allah adalah sebab dari seluruh sebab. Jadi sampai katakanlah gerak-gerak apa itu? Gerak-gerak partikel-partikel
subatom katanya. Apakah Allah menentukan itu? Sampai para ilmuwan ada yang mengatakan bahwa gerak-gerak partikel subatom itu acak, random, nggak bisa dihitung. Apakah Allah sampai ke situ kekuasaannya? Ya pastinya iya ya. Jadi bahkan dalam partikel-partikel subatom Allah hadir di situ, kuasanya sampai di situ. Nah ini tentunya itu dalam tingkat rasional. Untuk meyakininya dalam hati yaitu butuh proses. Jadi ya ini baru, nah makanya tawakal seperti ini masih dalam tingkat rasional, yaitu berdasarkan sumber rasional serta wahyu, dan mereka telah menganalisis landasan yang kukuh ya. Nah sayangnya yang mungkin filsafat kita ini yang mungkin masih belum kukuh benar ya, makanya harus dibangun secara terus menerus ya, sehingga menjadi kuat. Nah karenanya mereka memandang diri mereka sebagai orang yang bertawakal, seraya memberikan bukti-bukti tawakal, yaitu apa? Bukti-bukti yang menjelaskan bahwa faktor-faktor rasional dari tawakal yang mewajibkan tawakal ini semua sudah kita pelajari ya dalam filsafat, atau mungkin kalau belum ya pokoknya filsafat itu bisa membuktikan hal-hal yang ini ya. Yang pertama bahwa Allah itu mengetahui kebutuhan hamba-hambanya. Dulu sudah sudah dikatakan bahwa Allah Maha Sempurna, wajibul wujud, itu salah satu artinya adalah bahwa Allah Maha Sempurna pada segala sisi, yang termasuk mengenai pengetahuan, mengenai ilmu Allah itu mengetahui tentunya kebutuhan ciptaannya ya kan. Terus yang kedua, Maha Sempurna juga bisa berarti bahwa Allah itu mengetahui semua kebutuhan itu ya, mengetahui semua kebutuhan itu, mengetahui kan. Maha kuasa untuk memenuhi, tadi mengetahui, sekarang memenuhi. Nah, terus Maha Sempurna dari segala sisi juga. Allah Maha Dermawan, tidak mungkin bersifat kikir. Terus Allah juga Maha Pengasih dan Penyayang untuk seluruh ciptaannya. Pengasih itu mungkin agak tepat ya bahasa Indonesia itu kayaknya. Pengasih itu biasa mengasihi, memberi. Penyayang itu seperti orang tua pada anaknya itu penyayang ya. Tentunya tidak semua permintaan anak itu diberikan oleh orang tua ya. Nah, orang tua penyayang ya, anaknya minta ya dikasih sesuai dengan yang maslahat baginya ya, dan mengusahakan hal-hal yang maslahat bagi anaknya. Nah, itu orang tua yang penyayang, Rahim ya. Kalau mengasihi itu mengasihi, jadi semua harus dikasih, itu pengasih ya. Rahman ini mungkin sudah tepat ya, mengasihi dan penyayang. Terjemahan Ar-Rahmanur Rahim ya. Jadi 4 sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala ini secara rasional sudah menjadi argumen yang cukup untuk bertawakal. Tapi tawakalnya ini tawakal level rasional ya. Pada sebenarnya itu kita wajib bertawakal dan berserah diri ya, argumen rasional, sehingga tidak ada sesuatu baik yang kecil apapun yang terlewatkan dan luput dari pengetahuannya untuk diberikan kepada Allah. Jadi Allah tidak akan lalai kalau dari hak hambanya itu, dari hak hambanya atau dari apa yang maslahat dari hambanya sudah diberikan tapi Allah belum berikan. Ya,
Jadi Allah menganugerahi mereka terbaik meskipun mereka sendiri tidak mampu mendirikannya. Ya. Kelompok ini meskipun secara praktek dianggap bertawakal, istilahnya dianggap, tapi belum mencapai keimanan yang sebenarnya, artinya belum sampai ke hati. Nah, maka masih bimbang dalam urusan-urusan masalah kehidupan mereka ya. Dan akal mereka tidak berdaya dalam mengetahui pertarungan dan gejolak hati mereka sendiri karena hatinya itu masih terikat pada sebab-sebab material serta terhalang untuk meyakini bahwa kenyataan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang mengatur segala sesuatu. Ini tawakal level kedua. Nah, tawakal level ketiga itu tawakal pada level hati, ya yang diyakini secara rasional tadi itu turun ke hati. Nah, ini butuh proses ya, nggak bisa seketika ya, makanya membangun akhlak itu tidak bisa seketika, dan akhlak itu dibangun di atas argumen-argumen rasional ya, kira-kira itu ya. Dan banyak sifat-sifat utama itu dibangun di atas makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak. Makanya mustahil orang itu berakhlak dengan baik kalau dia tidak mempunyai pandangan yang cukup ya, yang clear, rasional, kuat mengenai Allah Subhanahu wa taala dan juga mengenai dirinya ya. Dirinya yang mungkin lemah dan seterusnya itu ya. Fakir, bahwa fakirnya pun itu diberi, kata Ustaz Ibrahim, rekeningnya itu 0 itu masih belum cukup. Jadi, untuk bikin rekening itu dia dikasih juga gitu. Kira-kira begitu permohonan kefakiran kita dia bangun. Jadi hasil nggak ada yang bisa digambarkan mengenai ya ya mungkin suatu saat kita itu hayula dulu itu ya, cuma punya potensialitas saja, itu pun diberi, nggak punya aktualitas sama sekali. Ya, itu ada komen. Ya, kalau nggak ada kita ke hidayah ya. Kenapa satu itu tidak termasuk kam ya? Jadi apa yang disebut kam di sini tidak ada di teks Arab, tapi di teks bahasa Inggrisnya ada ya. Mana ya? Ya kam kemarin ada dua ya, ada yang diskrit atau munfasil ya, ada yang bersambung, ada yang muttasil. Muttasil itu ya kayak mungkin bilangan real barangkali ya, diskrit. Nah, satu definisi kuantitas itu ada ini ya. Definisi kam itu adalah ini, sebagai sesuatu yang pada dasarnya bisa menerima pembagian wahmi, itu kam. Nah, satu dalam arti bilangan bulat ya, itu tidak bisa dibagi, maka dia tidak termasuk kam. Nah, kalau satu bilangan real ya bisa ya. Misalkan jiwa nggak bisa dibagi, jiwa manusia. Akal ya, hal yang non material itu nggak bisa dibagi. Tapi satu roti yaitu satunya satu kam yang
real yang apa, kalau dalam kita itu kam yang mutasil itu satu seperti itu, sebetulnya bukan satu persis ya, itu sebetulnya satu roti itu ya isinya kan banyak molekul, banyak apa, sehingga bisa dibagi. Jadi yang satu yang material itu tidak satu yang munfasil, yaitu satu yang mutasil, sepertinya begitu ya. Nah itu bisa dibagi, tapi kalau yang satu yang benar-benar satu, nanti ada satu yang hakiki, itu yang nggak bisa dibagi. Nah itu yang satu yang seperti itu tidak masuk kam. Ya, terus kesimpulannya kemarin kita sampai ini ya, bahwa apa, tidak ada atimah ya, yaktasul kam bil khawasi ya, yaktasul kam apa, terkhususkan ya, kam ya, ya kuantitas dikhususkan dengan sifat-sifat berikut ini ya. Yang pertama, tidak ada talot, karena pertentangan itu harus ada pada objek yang sama. Nama untuk dari setiap kam itu berbeda-beda ya. Terus ya tadi itu karena ini tadi itu yang dimaksud definisi ya, qabul al-kam, qabulul ya, qabulul kismatil wahmiyah bil fi'li kama taqaddam ya. Kam itu adalah yang menerima pembagian wahmiyah ya, bisa dibayangkan kemudian bisa dibagi dalam apa, di benak itu bisa dibagi ya. Ya yang real apalagi ya, bahkan yang di real kadang-kadang bisa dibagi. Misalkan kalau kamnya panjang ya jelas-jelas bisa dibagi baik dalam benak maupun dalam ya. 1 meter ya kita lihat satu benda 1 meter, tapi di benak itu bisa kita bagi-bagi, kita potong-potong panjangnya misalkan ya. Atau misalkan rumah bisa dibagi menjadi bentuk dan itu bukan kam ya. Tapi kam itu yang bisa dibagi secara wahmi. Kalau membagi rumah dengan bentuk dan materialnya itu pembagian rasional, yaitu pembagian akli. Kalau wahmi itu seperti membagi tadi itu, membagi panjang menjadi volume, membagi itu pembagian wahmi. Jadi levelnya di bawah pembagian rasional, pembagian akli. Lebih mudah dilakukan pembagian wahmi itu ya. Ini diterjemahkan pembagian wahmi bil fi'il ya. Wahmi aktual, jadi secara aktual kita bisa bagi. Ya. Terus yang kesimpulan yang ketiga adalah wujudu ya, apa itu? Ma ya'udu ya. Dia mempunyai ukuran, yaitu apa? Sesuatu yang habis jika diulang-ulang. Yufnihi bil istiqatihi minhu marrotan ba'da marrotin. Ya, dia fananya habis maksudnya ya. Bi'in kisatihi, bukan bi'in kisamihi kali ya. Bi'in kisamihi ini kayaknya bi'in kisamihi kayak ini salah. Dengan bi'in kisamihi minhu marrotin
marrotan ba'da marrotin. Ya dibagi marroh itu satu kali ya. Satu kali setelah satu kali, artinya berkali-kali. Jadi habis dibagi jika berulang-ulang ya 1 meter dibagi sama dengan 10 kali desimeter misalnya. Falkam munfasil, itu adalah kam yang munfasil, ini yang satuan ya. Wahwal adat ya. Mabda'uhul wahid, mempunyai mulainya dari satu. Bahwa dalil jami'an awai, yaitu adalah mengukur semua jenis besaran meskipun dan beberapa meskipun ma'an al-ba'du anma'uhu adal li ba'din. Jadi salah satunya mengukur sebagian yang lain, artinya kelipatan lah ya. Ya 1 liter menjadi 1 desiliter 1 meter kubik ya, kayak gitu. Ukuran satu mengukur yang lain, artinya ya begitulah ya. Kita yang bisa kita pahami dalam hitungan-hitungan seperti itu ya, yang wahmi ya. Nah, adapun yang munfasil yang mutasil dapat dibagi menjadi beberapa bagian, sebagian fungsi sebagai satuan. Maka ini dari sini mungkin muncul ukurannya. Terus ar-rabi'ah ya, yang keempat, al-musawamatu wal la musawamah wa huma khosatani lil kam. Al-musawamah itu persamaan, wala musawamah dan ketidaksamaan. Ini ada dikenal matematika kan ya, ada persamaan dan ketidaksamaan adalah kedua ini adalah khusus untuk kam. Ini merupakan ciri dari bukan ya, secara bahasanya itu ya, tapi ini kalau diterjemahkan bebas, kedua-duanya itu merupakan ciri dari kuantitas ya, persamaan dan ketidaksamaan. 1 meter sama dengan 1 meter ya, 1 meter beda dengan 2 meter. Wa ta'arudani ghaira ghairuhu bi aradhihi, yang juga berlaku pada sesuatu yang ditandai dengan, yang disifati dengan yang disifati dengan kam tadi ya. Ya, itu kemarin ya. Nah sekarang ada pertanyaan mengenai ini. Iya, ini mungkin nggak terlalu asing ya kalau mengenai bilangan. Terus mengenai sekarang pasal ke al-fasul ashir ya, pasal ke 10 ashir 10 ashir ke 10 ya. Fil kaif, tentang kaif. Kaif itu secara bahasanya bagaimana ya, kaifah haluk ya. Bagaimana di sini kaif itu adalah ya, kualitas diterjemahkannya, kebagaimanaan. Apa kaif itu? Wahwa arad la yaqbalul qismati walan nisbati lidatihi. Itu definisinya. Apa kaif atau kaifiyah, kualitas kaif itu adalah arad yang tidak menerima pembagian atau tidak menerima atau tidak punya hubungan dzatiyah dengan dan mungkin dan ya. Dia tidak punya hubungan dzati dengan pemiliknya. Dzati. Jadi
nggak ada hubungan zati. Misalkan tembok dengan warnanya, warna itu kaif, warna itu tidak bisa dibagi kan, jadi kaif itu tidak menerima pembagian. Putih misalkan nggak bisa dibagi menjadi apa, nggak bisa. Apa ya, pink nggak bisa dibagi agak pink ya, nggak bisa, setengah pink nggak bisa dibagi. Dan hubungannya tembok dengan sifat, dengan kaifnya itu hubungannya tidak zati. Tidak ada keharusan bahwa tembok itu mestilah punya warna pink, enggak, hubungannya enggak zati. Kalau dalam manusia misalkan ya, manusia dengan berilmu itu menggunakan kaif dari nafs, kaif dari jiwa. Dan hubungan berilmu dengan jiwa manusia itu tidak zati. Tidak bisa dikatakan bahwa seorang itu, manusia itu selalu berilmu, tapi manusia itu selalu berakal ya. Jadi hubungan antara kaif dengan apa, dengan pemiliknya itu tidak zatiyah. Dan waqad qassamahu, waqad qassamuhu ya. Dan para bil qismatil awaliyah ila arba'ati aqsami ya. Dan para ahli metafisika ya, para filosof telah membagi kaif itu dengan pembagian awaliyah, pembagian primer, pembagian pertama dengan menjadi 4 ya, menjadi 4 macam. Ahaduha ya, yang pertama ya. Ahaduha itu sebenarnya salah bahasa, artinya salah satunya ya. Tapi ini ya bisa itu yang pertama ya. Al-kaifiyati, al-kaifiyatu ya. Nafsaniyatu. Kaif nafsani. Ya seperti kal ilmi wal iradah wal jubni wal syaja'ati wal yaksi wal rojai. Nah ini akhlak ya. Jadi akhlak itu harus dibangun. Kayak akhlak itu kayak merupakan kaif nafsani, apa, kualitas jiwa. Jadi itu tidak zati bagi kita, itu harus dibangun. Kita harus berusaha untuk meroleh kaif nafsani yang baik ya, seperti ilmu, iradah itu kemauan. Jadi orang itu harus punya kemauan ya, punya rasa marah, punya kemauan, diantaranya dibangun dengan apa, potensi apa, potensi ghadab ya. Kalau orang potensi ghadabnya lemah, keinginan untuk berprestasinya mungkin kurang ya, kayak urusan dunia bukan urusan akhirat ya, apa ya, itu kalau dalam psikologi modern itu need of achievement-nya itu kurang, kalau itu irodahnya kurang, irodah. Jadi salah satu kualitas nafsani itu irodah. Kalau irodahnya lemah ya nafsnya lemah ya, gitu. Cuman terus juben itu pengecut ya, juben. Ada doa dulu itu udah dibagi. A'udzubika minal jubni wal bukhli ya. Juben dan bukhl itu kualitas nafsani yang jelek. Juben apa, pengecut, bukhl apa, pelit ya. Wasyaja'ah, saja'ah ini lawan dari juben ya, berani. Wal ya'is apa, putus asa. Warroja dan harapan. Nah ini kualitas nafsani ya. Ini kita masing-masing harus membangun ini dalam jiwa kita ya. Kaif nafsani. Terus
warsaniuha, dan yang kedua ya al-kafiyatu ya al-mukhtasatu bil kamiyat, kualitas yang terkait dengan kuantitas ya. Misalkan ini kelurusan, kelengkungan ya. Kal istiqomati, ini kelurusan ya. Wal inhinai, istiqomah artinya lurus ya. Mustaqim, lurus, kelurusan. Jadi ini istilah apa namanya? Siratal mustaqim, lawannya ini khianat, ini khinai apa? Seperti bengkok, jadi berkhianat itu bengkok. Wasyakli, dan apa? Bangun ya, bentuk itu syakal, itu bentuk bangun mimma yaktasu bil kamyal mutasil, dan jadi ini semua perlu apa? Kam mutasil ya kan, perlu bilangan real untuk menyatakan sudut berapa derajat, volume, panjang, dan seterusnya. Ini berkaitan dengan mutasil. Jadi artinya mungkin apa ya, panjang itu kualitas apa, panjang kan nggak bisa dibagi misalkan, tapi panjangnya kalau dalam kam bisa dibagi, tapi dalam panjang sebagai panjang nggak bisa dibagi kan. Temperatur misalkan suhu kan nggak bisa dibagi suhunya, misalkan benda nggak punya setengah suhu kan nggak, tapi suhunya bisa agak panas agak dingin, itu kuantitas dari kafiyat ya, kuantitas dari kafiyat. Jadi bisa jadi apa ini adalah temperatur misalkan ya, yang itu misalkan panjang apa itu tuh termasuk termasuk kaifiat jenis yang kedua ini. Terus yang ketiga al-kaifiat istidadiyah ya, kaifiat kualitas potensi ya. Istidad itu kesiapan atau potensi. Jadi batu sama aidon, dan juga disebut al-quwah wala quwah ya, dan disebut juga berpotensi dan tidak berpotensi. Potensi dan tidak berpotensi. Misalkan jiwa tumbuhan ya tidak berpotensi untuk pintar walaupun dia punya nafsu, atau jiwa hewan tidak punya potensi untuk menerima ilmu misalkan. Jiwa manusia punya potensi untuk, nah itu kaifiat istidadiyat yang berkaitan dengan apa? Punya dan tidak punya potensi. Itu kalau nafs misalnya dicontohkan yang berkaitan kal istidad syadid nahwil infial kal layin ya, seperti kelembutan apa, layin itu lembut ya, plastis, seperti kelembutan dan kekakuan. Pergi bebek jualan babe. Ya. Itu kuat dan la kuat, punya potensi dan tidak punya potensi. Terus wa arba'uha, dan yang keempat dari itu adalah rabi'uha ya. Arba itu 4, kalau rabi itu yang keempat ya. Al-kaifiyat al-maksusiyah bil hawas al-khamis al-dhahiriyah ya. Yaitu kaifiyat yang berhubungan dengan yang dapat diindra ya. Maksusah itu bisa diindra. Bil hawas dengan indra, dengan panca indra.
khawasil khamis panca indera ya. Al-dhahirah ya panca indera. Bahwa inkanat syari'atun, inkanat syari'atan ya. Kalau dia syariah apa cepat, syari'atul zawal, kalau dia cepat hilang, cepat berubah. Kal hamro, seperti merah, warna merah, al khajal, wasafro, al wajal, warna merah karena masa malu atau pucat karena rasa takut. Safro itu kuning atau pucat ya. Semi'at infialat. Jadi ini salah satu kam itu ada infial dulu kan. Yang terakhir itu ada infial dan infialat. Infial dan infaal ya. Infial ini beda sedikit ya. Infial dan infialiyat. Infial dan infiliyah. Infial dan infiliyah. Infialiyat. Infial dan infialiyah ya. Dulu ada itu kam kan yang terakhir dari 10 itu ada infial dan infialat dan infialiyat. Nah, kalau sementara disebutnya infial ya. Kalau tetap itu disebut infialiyat. Infialat, infial dan infialiyah. Kalau tetap seperti kuningnya emas, manisnya madu disebut Yusama ya. Kalau ini bahasa Inggrisnya terjemahnya afeksi ya. Kalau yang tetap itu disebutnya apa? Karakter kayaknya. Disebutnya deposition ya. Deposisi ya, yang sudah kuat. Oke. Terus wal ulama tabi'iyah ya, para ulama ilmuwan sains ini ya, tabi'iyah ini ilmu alam. Al yaum pada hari ini sekarang ini tashtaki tasyakiku ya, tusyakiku ya, meragukan fi kaunil kaifiyat, tentang adanya kafiyat al maksusiyat, tentang adanya kafiyat maksusiyat. Meragukan ulama sekarang ini tidak menganggap kafiyat maksusiyat ya. Kaif yang terindra maujudatun fil kharij, ada di luar. Ya, ini ada kaitannya dengan positivisme ya, karena positivisme menganggap yang yang ada itu yang diukur ya, walaupun dia ada tapi nggak bisa terlihat, nggak bisa diukur ya, ini tidak dihitung ada, maka dia meragukan, paling nggak itu meragukan bahwa bisa diindra tapi nggak bisa diukur, itu dianggap tidak ada. Alama alaihi fil has, karena tidak pantas kata yang dapat dirasakan eksternal sebagaimana mereka tampak ada pada indera ya. Kalau mahya alaihi fil his ya, bukan has. Jadi sekalipun dia ada fil his, tapi karena tidak bisa dikuantisasi, maka ada dan maka dia dianggap, kalaupun ada dia dianggap tidak penting. Itu kata positivisme barangkali seperti itu ya. Masyruhun fi kutubihim ya, yang disebut disyarahkan di dalam kitab-kitab
buku-buku mereka. Ya, oke. Ini tentang apa? Kaif. Ya, gitu ada komen. Dengan demikian selesailah marhalah ke-6 ya. Marhalah selanjutnya al-marhalatus sabi'ah. Sabi dan sabi'ah itu sama ya, ke-7. Kalau sabi'ah itu untuk muannas, karena ini marhalah muannas maka ini muannas ya. Marhalah sabi'ah fil innati wal ma'lul. Illah sebab, wal ma'lul itu akibat ya, tentang sebab akibat, apa, kausalitas. Udah? Nggak ada, kalau nggak ada kita ada. Mbak adik tulis. Nggak ada. Kuliah teh ke hubungannya gimana sih Ustaz, dari selama bab 6 ini kayak random aja. Bab iya, bab Kayak apa marhalah ke-6. Ya, marhalah ke-6 ini sebenarnya di struktur buku Bidayatul Hikmah ini yang pertama itu tentang, yang pertama introduksi ya, pengantar itu tentang definisi dan apa namanya, tema itu di pengantar. Definisi apa hikmah ilahiyah itu apa, dan tema yang dibahas dalam buku ini itu apa ya. Itu definisi hikmah ilahiyah adalah buku yang membicarakan tentang apa, wajib bima wal wajib, apa, sifat-sifat dzati ya. Temanya adalah maujud bima huwa maujud. Yang dibicarakan adalah sifat-sifat dzati yang maujud ya. Sifat dzati itu apa, sifat yang tidak dzati itu apa, itu dulu sudah dibahas. Dan juga tujuannya itu apa, mengenal wujud, membedakan yang wujud dan yang mahiyah. Jadi misalkan kenapa itu perlu, yang pertama kenapa mesti dibedakan ya, karena memang orang itu pada umumnya nggak menyadari bahwa yang dianggap ada itu sebetulnya mahiyah. Ya memang ada, cuma apa ya, tapi adanya itu nggak seperti itu. Misalnya kita katakan mobil itu ada, itu kan omongannya kan dulu begitu. Mobil itu ada, mobilnya sendiri itu ada nggak sebetulnya? Mobilnya sendiri ya sebagai mobil, sebenarnya itu kan mahiyah. Artinya ada sekumpulan apa namanya, molekul-molekul. Yang ada itu kan molekulnya sebetulnya, material-material penyusun mobil itu, ya enggak? Nah, setelah ngumpul begitu rupa membentuk sesuatu, ya kita namakan itu mobil. Jadi yang sebetulnya yang ada itu apa? Ya penyusun mobil itu. Mobilnya sendiri itu kan makanya dikatakan apa, dia iktibari. Mahiyah itu iktibari. Jadi harusnya kita ngomongnya yang ada itu, yang ngeceglok itu itu adalah kita namai mobil, gitu kan. Nah, masalahnya apa ya? Masalahnya orang itu bisa tersesat menganggap mobil itu ada, benar-benar ada, padahal yang ada itu adalah kumpulan molekul-molekul apa begitu ya, besi kayak apa.
terus dikejar-kejar, terus dijadikan tujuan. Padahal itu kumpulan molekul, asalnya begitu dan akan kembali juga seperti itu. Dikiranya itu benar-benar ada, eksis akan selamanya seperti itu. Atau bahkan menganggap bahwa itu kesempurnaan. Ya, seluruh aspirasinya ke situ. Dan itu bahayanya di situ. Makanya kita belajar filsafat. Nah, itu dibicarakan jadi mengenal mawujud bima mawujud, dan ujung-ujungnya adalah mengenal wujud yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu di marhalah 12. Terus ya tadi itu urusannya dengan tawakal, dengan apa ya, akhirnya kita orang bertawakal sama uang. Padahal uang itu kan iktibari. Ya bukannya uang itu nggak ada atau nggak perlu atau bagaimana. Enggak, memang uang itu ya ada, ya memang kita perlu, tapi itu apa ya, ada tuntunan untuk mengelola itu semua. Itu yang kita perlu syariat. Itu di apa? Di bagian pengantar ya. Terus ini sekalian tulis ya. Apa sih yang diomongkan, tulis dulu enggak itu ya. Terus marhalah pertama tentang wujud secara umum. Wujud secara umum. Marhalah 1 bab 1 ya. Chapter 1 ini ada 12 pasal ya. 12 ini harus dibagi menjadi 2. Karena apa? Karena menurut definisi filsafat itu adalah membahas sifat-sifat dzati dari wujud. Sifat dzati itu sifat yang menempel pada wujud, nggak pernah lepas dari wujud. Itu sifat dzati namanya ya. Seperti sifat dzati manusia itu adalah hewan dan berakal ya. Dia punya sifat hewani dan sifat akal, berakal. Itu nggak bisa lepas dari manusia itu, tapi untuk manusia jadi pintar, itu pintar bisa lepas. Nah, kenapa harus sifat dzati yang dibicarakan? Karena itu yang menjamin pengenalan. Kalau sifat yang tidak dzati itu tidak menjamin pengenalan. Jadi kalau kita ingin mengenal manusia sebagai manusia, ya sifat dzatinya aja yang kita ulik. Kalau pintar dan seterusnya itu ya mengenal manusia tapi tidak dzati. Terus apa masalahnya? Nah, masalahnya itu adalah pasal 1 sampai 3 itu tidak membahas wujud beneran. Jadi kalau membahas wujud beneran itu artinya wujudnya itu yang eksis di luar itu yang kita bahas. Tapi pasal 1 sampai pasal 3 itu membahas wujud secara apa? Istilah wujud itu sebenarnya gimana sih, istilah ada itu. Jadi membahas semacam definisi lah. Jadi belum membahas wujudnya. Kalau definisi kan bukan sifat tadi, masih penjelasan. Nah itu dipandang oleh beberapa orang itu sebagai kelemahan dari buku ini ya. Nah mulai dari pasal keempat bab 1 itu mulailah itu membahas wujud yang sebenarnya ya. Setelah paham apa itu wujud, terus mulailah membahas beberapa macam sifat dzati dari wujud. Nah, bab 1 itu masih membahas yang umum apa saja. Yang pertama, sifat bahwa wujud itu adalah hasil ya, ngefek. Jadi yang wujud itu ngefek. Kalau cuma bisa dilihat itu kurang. Jadi sifat dzati wujud itu bukan dilihat tapi ngefek. Ya kalau sifat dzati wujud, nah kebanyakan orang itu menganggap sifat dzati wujud itu dilihat, makanya dia ngejar-ngejar apa yang dilihat, yang dirasa, yang seterusnya. Itu kan, jadi sudah satu udah ini
sudah membuka visi baru ya. Terus yang kedua itu pasal selanjutnya, pasal 5 itu adalah bahwa wujud itu taskik. Taskik itu maksudnya gimana ya? Kita melihat wujud itu satu sebetulnya kan, cuma satu gelondongan begitu ya kan, wujud. Kenapa ya? Karena tiada itu satu, maka tiada ada itu lawannya wujud. Kalau tiada itu satu, maka wujud juga satu. Itu clear. Nah, tapi kita juga melihat wujud itu banyak. Jadi gimana mendamaikan itu? Nah, itu taskik, wujudnya itu satu tapi bergradasi. Terus dan seterusnya, dan yang penting juga itu adalah negatif properties ya, sifat-sifat fase sabi fi ahkamil wujudi salbiyah ya, sifat-sifat negatif dari wujud. Nah, misalkan wujud tidak bisa dibagi, wujud tidak bisa diulang, wujud tidak ada yang keduanya, enggak ada kan kedua dari wujud. Coba ada wujud yang kedua, wujud ya satu, la yatasanna wala yatakarrar ya. Ini menarik di pembahasan sifat-sifat negatif dari wujud, nggak bisa dibagi apalagi itu bisa diulang lagi ya. Terus dan seterusnya itu pembahasan wujud secara umum. Terus setelah itu pembahasan bab kedua itu ada pembagian wujud dhihni dan khariji ya, wujud mental dan wujud itu. Terus pasal ketiga wujud dibagi menjadi 3 macam ya. Terus keempat wujud menjadi wujud pada dirinya, wujud pada yang lain dan seterusnya itu ya. Yang ketiga, yang keempat itu wujud menjadi wujud wajib, wujud mungkin dan wujud mustahil ya, impossibility. Menjadi wujud menjadi imkan wal imtina ya, sampai keempat masih bicara tentang wujud ya. Nah, pasal kelima mulai bicara dengan mahiyah. Kenapa mahiyah dibahas ya? Karena mahiyah merupakan warid dzatiyah dari wujud. Mahiyah ini jadi yang punya yang jadi sifat dzati dari wujud itu adalah punya mahiyah ya. Jadi kalau orang wujud terus kan kita harus kasih nama. Kalau kita melihat wujud di benak, kita mau ngomong, kan harus ngasih sesuatu di benak itu, menggambarkan supaya siapa ngomong. Nah, dari persepsi kita terhadap wujud itu di benak kita timbullah mahiyah. Dan bab kelima itu mengenai sifat-sifat mahiyah ya. Mahiyah itu cuma mahiyah, artinya mahiyah itu nggak bisa ada ya dengan sendirinya. Sifat-sifat mahiyah ya kan ada dan seterusnya. Terus nah, pasal ke-6 itu tentang pembagian mahiyah, macam-macam mahiyah ya. Setelah sifat-sifat mahiyah, macam-macam mahiyah ya, yaitu jadi sifat ini kelanjutan dari pasal dari marhalah kelima ya, dari bab kelima, bab 6 ini. Jadi setelah membicarakan mahiyah itu apa, sifat-sifatnya secara umum itu seperti apa. Terus bab ke-6 ini membahas macam-macam mahiyah. Macam-macam mahiyah itu dibagi menjadi 10. Yang pertama johar, ditambah 9 lagi yang lain. 9 lagi yang lain itu adalah disebut arad, sifat.
Jadi sebetulnya mahya itu 10, 1 johar, 9-nya merupakan arad. Kenapa membaginya begitu ya? Yaitu ada argumennya tentunya ya. Cuma ya tadi karena definisi. Jadi ini pembagian ini kenapa begitu? Ini berdasarkan istiqra ya. Jadi istiqra itu si filosof yang membagi ini melihat apa yang dia lihat, terus setelah itu dibagi-bagi gitu. Itu metode pembagiannya, istiqra. Yang pertama johar itu adalah substansi dibagi 5 ya. Akal, nafs, terus apa? Akal, nafs, terus apa? Surah, terus surah jismiyah, terus jisim ya. Ada 5. Nah terus setelah itu terus ya satu-satu itu dibahas ya. Setelah itu satu-satu dari yang penting dari johar tadi atau substansi itu dibahas. Misalkan ini jisim dibagi ya, dan hubungan jisim dengan meter itu dibagi. Terus surah itu dibahas. Nah terus yang jadi ini pembicaranya lebih banyak ke johar sebetulnya ya. Nah pembagian mengenai pembicaraan mengenai arad itu cuma 2 yang 10 tadi itu cuma dikasih 2 pasal, dan yang dibahas itu cuma kaif dan kam, walaupun kam dan kaif ya, walaupun ada 9 arad ya, nggak semua dibahas. Nah, yang lain itu apa? Yang lain itu aina karena jelas ya, cukup aina kan tempat, menunjukkan tempat di mana dia. Terus KTP kan kemarin Bapak bilang ada 3 itu. Sedang apa ya? Jadi wad posisi misalkan duduk, berdiri, itu wad. Itu juga salah satu arad. Terus aina, terus mata, kapan? Kalau mata dari kita itu ya kapan lahir, kapan meninggal. Kalau aina ya tempatnya tinggal di mana, gampangnya begitulah ya. Wal kita itu pekerjaannya apa atau sedang apa. Nah, terus ada kam, kaif, dan infial, dan ini tadi itu ada 2 tadi itu. Jadi semua ada 9, sudah dibahas semua di bab ke-6 itu. Itu kira-kira sistematikanya ya. Ini masih ada 1 pasal lagi rupanya ya. Oh enggak. Ada pasal ke-11. Fil makulat nasibah ya. Oh ya, ini kan ada 1 pasal lagi ya dari ternyata bab ke-6 ya. Gitu Mbak ya, ada susah dipahami ya. Terima kasih. Ya Bulis, kalau itu pasal-pasal awal itu menarik ya, itu dilihat aja rekamannya. Bab marhalah pertama itu menarik. Itu merupakan dasar dari filsafat. Jadi banyak hal-hal yang tidak kita duga-duga ya di pasal pertama itu, di marhalah pertama itu. Itu penting untuk memperbaiki itu tadi, untuk memperbaiki cara pandang kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki makrifat kalau dalam bahasa itu. Dan makrifat itu penting untuk membangun akhlak tadi itu. Membangun rasa tawakal, membangun khauf dan roja, membangun banyak akhlak itu didirikan di atas makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makrifat terhadap diri kita ya, khususnya kita ini sebagai wujud mungkin yang fakir. Fakirnya itu kayak apa sih?
benar-benar faqih. Nah ini pandangan seperti ini bisa diperoleh dengan belajar filsafat secara rasional. Nah nanti pandangan rasional itu diturunkan, direnung-renungkan, terus kalau ada kejadian sehari-hari pastinya Allah itu akan menuntut kita ya kalau kita serius, supaya pandangan yang rasional tadi itu menjadi mantap di hati. Nah kita memperoleh kebahagiaannya itu dari situ ya, memperoleh kesempurnaan ya takamal jiwa kita itu di situ. Ya kita bisa aja sih misalkan ya mengalir apa adanya tanpa belajar filsafat, tapi kayaknya kita akan banyak kesulitan ya saya kira untuk memahami hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita akan jadi menemui banyak masalah ya kalau kita pemahaman kita itu enggak tuntas. Gitu. Iya. Oke ya. Baik. Kita tutup ya. Kita tutup ya, sebetulnya yang membicara yang menarik juga dalam bulan Ramadan itu membicarakan Al-Qur'an ya. Sebetulnya jadi coba kita membangun kedekatan kita dengan Al-Quran itu dengan berbagai sisi kalau bisa ya, berbagai sisi, supaya memang Al-Quran ini kitab yang luar biasa. Kebenarannya itu pasti, yaitu dan manfaatnya itu pasti. Itu yang mungkin buku matematika kebenarannya pasti, tapi manfaatnya itu mungkin nggak terlalu ya. Kita tahu integral apa segala macam, yaitu perawatan yang benar, tapi mungkin manfaatnya nggak begitu. Terus mungkin juga garing. Tapi Al-Quran ini enggak. Al-Quran ini benar, dan terus kebenarannya itu berlapis-lapis, terus juga indah, terus juga kalau kita dari sisi misalkan dari sisi bacaannya itu bisa membantu itu. Jadi mempelajari Al-Quran dari sisi tajwid, memperbaiki bacaan itu ternyata bisa memperbaiki pemahaman. Jadi istilahnya itu kalau belajar tajwid itu menghormati setiap huruf dan setiap harokat. Kita baca sebagaimana seharusnya. Jadi nanti kalau kita di akhirat ya mudah-mudahan kita bisa bersama saudara al-bait ya, bacaan kita itu mungkin mirip lah setidak-tidaknya ya, nggak terlalu berbeda jauh dengan bacaan Rasulullah dan Ahlul Bait ya, karena beliau itu membacanya begitu ya. Ya tentunya itu ada maksudnya, kan asal baca. Dan kita ya mungkin pelan-pelan kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran itu dengan berbagai sisi, dari sisi bacaan, dari sisi arti, dari sisi apalah macam-macam. Ya ini bulan Ramadan memang kesempatan. Ya terima kasih, kita tutup dengan doa Al-Faraj. Ya Allahumma kun liwalikal jati binil hasan salawatuka alaihi wa ala ba'i fi hadisah wa fi kulli sah walian wa hafidha wa qaitan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka tu'an wa tumattiyahu fiya tawila birahmati ya rahman rahmin walhamdulillahi alamin wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is. Halo. Is. Apa? Piye anune pertemuane tanggal piro? Sono kabar. Apa lah?
apa halal bihalal. Halal bihalal. Ono kabar no. Negone Mas Wiwi ade. Negone Mas Wiwi. Tanggal piro dina apa? Kok Botone ora denger awe. botone dina apa? Kemis. Darah hari ketiga. Botone kemis. Darah hari ketiga. Wow, denger ora botone. Au, biar kalakone engko ndak waya botone det kadane ya Mas ya. Gak maksudnya supaya anu lho ben menjadwalkan kapan ke sana, kapan ning Pati, kapan balik. Omah wis resik, Bro. Kowe ibu njaluk oleh apa ibu? Hah? Tanggal berapa? Anu apa sini? Kurma kowe gelem ora is? Ini aku tawari kurma mau. Gelem kurma ora? Belum. Kan harus merokok. Belum Mas ya. Ya. Ya enggak tukaran ning kancaku, aku ditawari kurma. Kurma Iran. Ya belum kok enak. Saiki apa kirim saiki? Ya tak kirim. Ya belakang. Ya bisa. Tukaran insyaallah. Terus apa nih? Wes Mas ya. Wes. Anu, apa sing cilik-cilik lho Mas ya? Apa sing ngene? Sing cilik-cilik sing ketut sing apa? Oh, kismis. Oh, kismis. Cilik-cilik itu apa? Cilik-cilik itu anggur. Cilik itu yang berubah. Kismis. Yang enggak tuh, Pak. Insyaallah. Titik ae Mas ya, titik ae setengah on piro? Setengah on larang nganune Piro? larang kirimane. Nek usah Mas ya, ora usah nek enggak. Oh ya usah nek kermone dikirim sik anune kismise kok tak gawa ya. Sing banjir endi ae? Wis banjir wis surut ah. Nek kene ku sing banjir yo tekan gene Bangsal iki Mas ya. Bangsal terus Gunung. Banjir tekan Bangsal. Bangsal. Yo Bangsal, banjir ku Bangsal. Terus Mronong, Buwono, Blowo, ngono ku. Dia itu ah.